Dari tiga komponen dasar dalam kebijakan publik, yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi, masih ada satu lagi yaitu feedback. Dalam konteks Indonesia, apakah juga komponen-komponen tersebut ada, ya, meskipun pada video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa tahapan-tahapan itu tidak mesti harus selalu rigid, ya, bisa jadi di overlap satu dengan yang lain. Nah, di Indonesia, ambil contoh misalnya dalam hierarki peraturan perundangan yang ada di Indonesia itu hampir semua dokumen-dokumen resmi keputusan negara yang dituangkan ke dalam lembaran resmi itu memiliki sebuah prosedur, ya, mulai dari level undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, kemudian peraturan di tingkat menteri, peraturan daerah, sampai pada peraturan desa. Itu semua kebijakan-kebijakan yang bersifat formal itu memiliki prosedur dan itu sudah diatur, ya, tata caranya, bagaimana membuat regulasi-regulasi itu, dan itu tahapan-tahapannya kurang lebih sama dengan tahapan-tahapan yang ada dalam proses kebijakan publik. Nah, dalam tataran yang lebih operasional, misalnya kita bisa melihat proses formulasi itu kebijakan, misalnya kita lihat dari berbagai macam dokumen-dokumen yang itu sifatnya adalah perencanaan. Apakah itu perencanaan yang jangka panjang, ya, atau rencana pembangunan jangka panjang RPJP, ya. Di tingkatan daerah kita mengenalnya dengan RPJPD. Atau rencana pembangunan jangka menengah, ya, RPJM atau RPJMD, sampai pada yang bersifat tahunan, yaitu RKPD misalnya. Nah, itu semua memiliki tahapan-tahapan dan prosedur yang kurang lebih itu semua adalah merupakan bagian dari proses formulasi. Nah, termasuk juga RAPBD, mohon maaf saya tadi lupa. Nah, ketika keputusan itu sudah ditetapkan, ambil contoh tadi APBD, ya, yang terakhir tadi, maka pada bulan Desember proses formulasi itu sudah diselesaikan, maka mulai bulan Januari maka berbagai macam rencana yang sudah dituangkan dalam APBD itu diimplementasikan. Nah, pada saat inilah kemudian berbagai macam teori yang ada implementasi kebijakan publik itu bisa kita lihat, ya, di tahun-tahun berjalan, ya, mulai bulan Februari mungkin, karena Januari mungkin masih persiapan, ya, antara Februari sampai Maret, sampai pada bulan November itu adalah proses di mana 90% dari kebijakan-kebijakan yang ada di daerah itu diimplementasikan. Nah, lalu apa yang pada tahap yang ketiga, yaitu adalah evaluasi. Nah, biasanya ini nanti ada sebuah laporan-laporan, ya, misalnya di tingkatan daerah itu kita bisa melihat namanya LAKIP, ya, atau laporan akuntabilitas instansi pemerintah. Atau misalkan seorang kepala daerah melaporkan pada DPRD, ya, pada masyarakat, ya, melalui LPPD atau kepada pemerintah pusat, itu adalah tahap evaluasi, ya, melakukan self-assessment. Apakah kemudian proses-proses pembangunan yang sudah dilakukan itu sesuai dengan target atau tidak, atau bahkan mungkin melewati target yang sudah ditetapkan. Jadi semua yang dokumen yang depannya huruf R, ya, RPJMD, RKPD, RAPBD, dan sebagainya itu adalah logika yang dipakai merupakan logika formulasi kebijakan publik. Sementara dokumen-dokumen yang depannya L, laporan pembangunan, laporan akuntabilitas, dan sebagainya yang depan hurufnya itu adalah L, maka dia adalah masuk dalam komponen evaluasi. Ya, meskipun evaluasi juga ada monitoring, ya, ongoing, yang itu dilakukan dari waktu ke waktu. Nah, apa dokumen yang di luar R dan L tadi, ya, proses di lapangan terjadi pembangunan jalan, di lapangan terjadi bantuan pupuk, kemudian terjadi penyaluran subsidi dan sebagainya, itu adalah proses implementasinya. Yang mana, sebagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa yang implementasi itu adalah mayoritas dari proses kebijakan publik yang ada di berbagai macam tempat. Nah, untuk kasus Indonesia, ini sudah ada sebuah kajian, ya, yang dilakukan oleh teman-teman di Knowledge Sector Initiative atau KSI. Nah, di situ sudah dianalisis bagaimana tipologi dari Indonesia. Nah, tipologi yang ada di Indonesia ini sama dengan tipologi yang ada di berbagai negara yang lain, yang pada video sebelumnya juga sudah saya jelaskan bahwa tidak ada kekakuan, ya, tidak ada tahapan-tahapan yang begitu rigid, ya, karena masing-masing tahapan itu ternyata adalah overlap.
Dan masing-masing kebijakan ternyata tidak sama polanya. Nanti akan kita lihat di dalam slide pada sesi kita saat ini. Yang pertama, apa karakter dari kebijakan publik di Indonesia? Karakter kebijakan publik di Indonesia itu adalah strong executive power. Ya, dan ini sudah diidentifikasi sejak lama. Bahkan sebelum reformasi kita very strongly executive power. Pasca reformasi ini masih strong executive power, dan sampai sekarang itu kalau kita kembali pada analisis historical institutionalism, ini nampaknya sebuah institusi yang cukup kokoh di Indonesia, di mana kekuatan eksekutif itu masih sangat dominan. Ya, meskipun DPRD atau DPR RI kadang-kadang begitu kritis terhadap berbagai macam keputusan-keputusan yang dilakukan oleh eksekutif, tetapi sebenarnya secara substantif eksekutif ini masih memiliki kendali yang sangat kuat. Ya, dengan berbagai macam skill teknis yang dimiliki, mulai dari tahap formulasi, implementasi sampai dengan evaluasi. Itu hal yang pertama. Nah, hal yang kedua adalah bahwa kekuatan dari birokrasi itu atau kekuatan dari executive power tadi itu pada dasarnya berbasis kepada apa yang disebut dengan administrative and compliance procedures. Ya. Jadi biasanya ya, kekuatan-kekuatan di luar birokrasi itu kalau sudah dikatakan, oh maaf Pak, itu tidak bisa dilakukan karena ada peraturan nomor sekian. Oh maaf Pak, aspirasi ini nggak bisa ditampung karena ada nomenklatur seperti ini. Jadi itu adalah bahasa-bahasa yang sering digunakan oleh birokrasi atau eksekutif dalam rangka untuk mempertahankan institusi yang ada di dalamnya. Sehingga berpijak kepada berbagai regulasi, berpijak kepada berbagai nomenklatur, berpijak kepada berbagai hambatan-hambatan formal yang ada, maka itu menjadi barrier ya, menjadi penghalang bagi adanya kepentingan-kepentingan lain yang berusaha untuk mempengaruhi birokrasi. Nah, sehingga birokrasi menjadi terkesan sangat formal. Dan formalisme inilah yang menjadi karakter di Indonesia. Kebijakan publik di Indonesia ini masih didominasi oleh hal-hal yang bersifat formalistik. Dan sehingga kelenturan ya, dan keleluasaan untuk melakukan berbagai macam perubahan-perubahan itu tidak terlalu mudah. Itu karakter yang sudah diidentifikasi terhadap kebijakan publik yang ada di Indonesia oleh teman-teman di KSI. Nah, yang ketiga adalah tentang, ini juga pernah ditulis oleh Pak Budiono di tahun 2013 ya, tentang model dari kebijakan di Indonesia. Pak Budiono mengatakan meskipun sebenarnya strong executive power dan bersifat sangat formalistik, ternyata kebijakan publik di Indonesia itu juga diidentifikasi agak noisy. Ya. Nah, ini kita bisa melihat misalnya berbagai macam kebijakan baru yang ingin dibuat, berbagai macam program baru yang dibuat itu selalu menimbulkan kegaduhan-kegaduhan di media. Ya, di media cetak, media elektronik, media sosial, dan sebagainya, itu memunculkan kegaduhan, kontroversi, pro dan kontra, dan sebagainya yang dikatakan oleh Pak Budiono adalah noisy. Nah, kadang-kadang kebisingan itu bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Tidak selalu kebisingan itu berdampak negatif. Dia juga bisa berdampak positif ketika hal-hal yang dibicarakan dan diperdebatkan itu bersifat konstruktif untuk memperbaiki dari kebijakan publik yang ada. Nah, apa karakteristik yang berikutnya dari kebijakan publik di Indonesia? Sebenarnya ada upaya ya, yang sudah dilakukan oleh negara ini untuk membuat agar kualitas dari kebijakan itu menjadi baik melalui sebuah persyaratan yang disebut dengan naskah akademik ya, atau policy paper ya, atau policy brief atau apapun yang bisa kita sebut. Nah, itu menjadi permintaan ya, dari undang-undang tentang pembentukan peraturan perundangan. Itu dikatakan bahwa setiap peraturan itu diharapkan memiliki naskah akademik sehingga ada basis konseptual yang kuat dari berbagai macam keputusan yang ada. Nah, kan tapi lagi-lagi naskah akademik ini kemudian banyak disikapi begitu sederhana, ya, hanya dianggap sebatas proyek, sehingga yang penting ada SPJ-nya, kemudian ada dokumennya, bisa di-print, dijilid, dan sebagainya, itu dianggap selesai, sehingga tidak serius. Ya. Sebenarnya kemauan dari negara dengan memaksakan ada naskah akademik itu memperbaiki dari kualitas, tetapi di tahapan implementasi itu hanya dianggap sebagai sebuah proyek, ya, tidak dianggap sebagai sebuah upaya untuk memperbaiki kualitas kebijakan. Nah, itu adalah karakter dari policy proses yang ada di Indonesia yang keempat, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apa yang disebut dengan lobby, ya.
Nah, lobby ini sangat kuat juga diidentifikasi oleh teman-teman KSI. Nah, lobby ini ya seringkali kemudian dilakukan tanpa adanya partisipasi yang bersifat menyeluruh. Ya, jadi lobby di tempat-tempat yang tidak banyak diketahui orang, kemudian ada kepentingan besar tertentu yang kemudian menginginkan supaya regulasi di sektor minerba misalnya atau di sektor investasi atau perdagangan, kemudian akhirnya pemerintah mengubah beberapa pasal dan sebagainya. Itu adalah sebuah proses kebijakan yang terjadi di Indonesia dan mungkin di banyak negara yang lain. Ini bisa dicek di hasil penelitian dari teman-teman KSI, juga ditulis oleh Data et al. Pada tahun 2017 dan juga Sherlock di tahun 2012. Nah, lalu bagaimana komponen-komponen yang ada di luar itu, misalnya NGO atau civil society. Aktivitas NGO dan civil society Indonesia ini sebenarnya sudah cukup baik, ya, tapi sebagian besar dari mereka mungkin lebih banyak dikendalikan atau didrive oleh lembaga-lembaga donor dari luar negeri, ya, sehingga ketika mereka cukup aktif memperjuangkan isu tertentu, yaitu memang karena ada program ya, terkait dengan isu tersebut. Ketika programnya tidak ada dari lembaga donornya, maka NGO ini mungkin juga akan berhenti untuk menyuarakan atau memperjuangkan isu tersebut. Nah, ini adalah karakter mungkin NGO di negara berkembang. Akan tapi tentu saja tidak semua, ya, banyak NGO yang tetap konsisten dengan kekuatan sendiri ya, secara mandiri dan berdikari untuk mengangkat isu-isu yang menurut mereka itu adalah penting. Nah, korupsi ya diangkat juga oleh Metzner tahun 2015 ini masih belum bisa sepenuhnya dilepaskan ya, karena mungkin sudah begitu lama ada sehingga di dalam proses kebijakan publik terutama pada tataran implementasi ya barangkali di situ masih banyak beberapa hal yang kurang sesuai lah ya dengan standar-standar normatif yang ada. Musyawarah ya meskipun itu ada pernyataan ya di banyak tempat tapi kenyataannya mungkin justru jarang ya. Jadi banyak keputusan-keputusan diambil secara voting misalnya atau hanya melibatkan sedikit orang dan seterusnya. Ini karakter dari kebijakan publik di Indonesia kalau kita mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh KSI. Political culture dan konsensus itu juga masih dominan di Indonesia. Ya, jadi budaya-budaya lokal atau budaya-budaya mayoritas lebih tepatnya, bukan budaya lokal ya, budaya mayoritas itu kalau kita kembali kepada neo-institutionalism yang sudah saya jelaskan di beberapa video yang sebelumnya, bahwa nilai mayoritas itu menjadi basis ya, dari kediterima-annya sebuah kebijakan. Kalau kebijakan itu linier dengan identitas ya, dengan politik identitas kelompok mayoritas, maka kemudian kebijakan itu cenderung akan mudah untuk diputuskan. Tapi apabila kebijakan itu tidak linier, ya, bahkan mungkin berseberangan dengan politik identitas dari kelompok mayoritas, maka dia akan sulit untuk bisa landing. Ini adalah juga karakter yang bisa diidentifikasi di Indonesia. Sehingga kalau kita kembali ya, berbicara tentang teori demokrasi, itu adalah mungkin bisa dikategorikan sebagai majoritarian authoritarianism ya, atau kekuatan otoriter kelompok mayoritas misalnya, dan itu juga sebenarnya problem ya yang harus kita selesaikan karena kelompok minoritas mungkin ya merasa diperlakukan dengan tidak adil misalnya. Nah, apalagi kemudian yang menjadi karakter dari kebijakan publik di Indonesia adalah kontestasi politik. Kontestasi politik pasca reformasi itu menjadi sangat kuat ya, terutama yang berbasis kepada hal-hal yang sifatnya ya mungkin pribadi ya, entahlah itu individu atau sebuah kekuatan bisnis tertentu atau ras tertentu atau kelompok agama tertentu. Jadi kontestasi politik masih belum banyak ya berbasis kepada gagasan. Nah, ini juga diidentifikasi sehingga membuat karakter kebijakan di Indonesia itu sebenarnya kebijakannya itu sama saja, cuman orangnya yang berbeda. Nah, ini misalnya bisa dulu ya pada zaman awal-awal reformasi, waktu itu kontestasi pilpres begitu tinggi, ada salah satu tokoh mengatakan bahwa saya ketemu dengan semua calon presiden itu dan ketika saya ketemu mereka, saya tanyakan ternyata cita-citanya semuanya sama. Tidak ada yang membedakan antara satu capres dengan capres yang lain. Sehingga akhirnya yang dipilih itu sebenarnya bukan gagasan, yang dipilih itu adalah kepribadiannya atau personalitinya. Nah, ini yang menjadi
persoalan. Nah, di Indonesia juga ada satu karakter yang bersifat formal, yaitu adanya time lag, ya, diidentifikasi oleh teman-teman di KSI. Jadi keputusan yang dibuat tahun ini itu nanti mungkin baru berlaku di tahun berikutnya karena ada berbagai macam prosedur. Misalkan undang-undang disahkan tahun 2020, nah dia mungkin baru bisa berlaku di tahun 2021, bahkan mungkin tahun 2022. Kenapa? Karena undang-undang ditetapkan membutuhkan peraturan pemerintah. Kalau belum ada PP-nya nggak bisa dijalankan. Proses penyusunan PP bisa jadi kemudian 1 tahun. Nah, PP tidak bisa dilaksanakan karena belum ada peraturan teknisnya. Nah, peraturan teknis bikinnya itu 1 tahun lagi, sehingga undang-undang di tahun 2020 mungkin baru bisa diterapkan di tahun 2022. Itu yang dinamakan dengan time lag, dan itu merupakan karakter dari kebijakan Indonesia. Nah, kemudian evaluasi, ya ini diidentifikasi juga oleh Zhang di tahun 2015 bahwa evaluasi kebijakan publik di Indonesia ini belum cukup kuat, ya. Karena itu tadi sangat bersandar kepada dokumen-dokumen yang tadi saya sebut huruf depannya itu adalah L tadi, dan itu bersifat sangat formal dan legal, ya. Jadi tidak merupakan satu penilaian yang benar-benar komprehensif, yang dengan tujuan untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan di periode berikutnya, tapi bersifat sangat formalistik. Nah, bagaimana dengan analis kebijakan publik? Otomatis analis kebijakan publik ini juga tidak terlalu banyak ruang, ya, untuk menerapkan berbagai macam metode, berbagai macam tools, ya, karena itu tadi, karena penggunaan evaluasi kebijakan sebagai dasar untuk memperbaiki kebijakan publik ke depan ini juga tidak terlalu terbiasa, ya, di Indonesia, sehingga mungkin yang berlaku di Indonesia itu lebih pada historical institutionalism. Jadi apa yang dulu sudah dilakukan lagi, dianggarkan lagi, mungkin dengan besaran anggaran yang kurang lebih sama, tanpa melakukan evaluasi apakah itu berhasil atau tidak. Nah, kemudian international donors tadi sudah saya sebutkan sangat kuat, ya, pengaruhnya baik tidak hanya di NGO, juga di pemerintah, ya, karena diidentifikasi oleh KSI juga bahwa ternyata pemerintah juga menerima banyak bantuan-bantuan baik berupa grant maupun loan, jumlahnya sangat besar, dan itu membuat pemerintah akhirnya harus melakukan program-program yang sangat besar, dan mungkin sampai juga harus merubah beberapa regulasi supaya loan itu bisa masuk. Yang terakhir adalah policy networks. Nah, policy networks ini akan menjadi fokus kita untuk kita gunakan sebagai punchline, ya, di dalam video kali ini. Nah, ini bisa kita lihat di slide ini. Nah, di slide ini Anda bisa melihat 4 jenis kebijakan, ya, yang dibuat di Indonesia, kemudian diteliti oleh teman-teman KSI untuk dicari patternnya. Nah, di sini ada 4, ya, yang tadi saya sebutkan. Pertama adalah kebijakan tentang Undang-Undang Pelayanan Publik, kedua adalah Undang-Undang Lalu Lintas. Ini saya ambil hanya 4 contoh, kalau di laporan yang sesungguhnya ini ada banyak. Kemudian ada Peraturan Presiden tentang Pengadaan, dan ada Undang-Undang Desa, ya. Nah, di sini masing-masing tahapan, ya, kalau tadi disebutkan ada formulasi, evaluasi, implementasi, feedback, dan sebagainya, ini lebih detail lagi. Semua tahapan itu di dalam pattern ini, di dalam gambar ini direpresentasikan dalam bentuk lingkaran. Dan setelah lingkaran itu adalah eventnya, kemudian yang tanda panah ini adalah langkah setelah event tersebut. Nah, lingkaran ini warnanya macam-macam, ya. Di sini di bagian sebelah kanan ini ada keterangannya. Jadi kalau warna hijau itu adalah eksekutif, berarti pelakunya atau pihak yang beraktivitas di dalam event itu. Misalkan dalam Undang-Undang Pelayanan Publik itu di ujung kiri atas itu warnanya hijau, berarti itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh eksekutif. Nah, kemudian warna biru ini apa? Warna biru adalah NGO atau masyarakat sipil. Nah, sehingga kalau kembali ke contoh Undang-Undang Pelayanan Publik tadi, di sebelahnya hijau itu adalah biru. Nah, biru itu berarti aktivitasnya dilakukan oleh teman-teman NGO dan CSO. Nah, apa yang dilakukan NGO dan CSO itu adalah apa yang ditulis di dalam lingkaran tersebut. Nah, setiap proses kebijakan publik ini didokumentasi oleh teman-teman di KSI. Ya. Nah, kemudian dihasilkanlah gambar seperti ini. Dan apa yang bisa kita simpulkan dari gambar seperti ini kembali kepada video saya sebelumnya, bahwa tidak ada negara satupun di dunia ini yang dalam prakteknya itu menjalankan proses kebijakan publik sesuai dengan pakem, yaitu formulasi, implementasi, evaluasi itu nggak ada.
Nah, ambil contoh di Indonesia, 4 kebijakan yang dibuat memiliki 4 pattern yang berbeda. Jadi jangankan membandingkan antara Indonesia dengan negara lain, dengan Malaysia, dengan Thailand, dan sebagainya. Membandingkan di Indonesia sendiri dengan beberapa kebijakan, itu patternnya sudah tidak sama. Dalam Perpres itu begitu singkat dan ringkas ya. Kemudian di dalam Perpres pengadaan tadi, kemudian dalam Undang-Undang Lalu Lintas bisa kita lihat, yang orange itu adalah organisasi-organisasi parastatal ya. Organisasi parastatal itu organisasi semi pemerintah ya, seperti BUMN dan atau komisi-komisi ya, itu yang tidak sepenuhnya bagian dari pemerintah tapi merupakan salah satu komponen dari pemerintah. Nah, itu bisa kita lihat di Undang-Undang Lalu Lintas dan Undang-Undang Pelayanan Publik, organisasi parastatal ini ada dan terlibat. Ya, komisi, TNI, Polri itu adalah yang dimaksud dengan parastatal. Sementara di dalam Perpres pengadaan dan Undang-Undang Desa yang berwarna orange ini sama sekali nggak ada. Nah, ini menarik. Atau misalkan yang ungu itu apa? Yang ungu itu adalah legislatif. Ya. Nah, legislatif bisa kita lihat di Undang-Undang Pelayanan Publik ternyata juga tidak terlalu dominan. Ya. Sementara di Undang-Undang Lalu Lintas, mohon maaf, judisiari ini adalah Mahkamah Agung ya. Nah, Mahkamah Agung di berbagai macam contoh yang lain itu tidak muncul sama sekali, tetapi di Undang-Undang Lalu Lintas muncul dengan cukup dominan. Nah, ini contoh adalah pattern yang berbeda dari karakter kebijakan publik yang ada di Indonesia. Nah, sehingga menarik ya kalau kita mau melakukan analisis yang sama di tingkatan daerah misalnya, membuat cara analisis seperti ini dalam melihat kebijakan publik ini juga akan kita melihat pattern-pattern yang berbeda, dan ini bermanfaat bagi kita untuk bisa mengidentifikasi sebenarnya apakah ada pola pada kebijakan-kebijakan tertentu atau masing-masing kebijakan selalu memunculkan pattern yang berbeda. Nah, ini juga bisa kita gunakan sebagai salah satu tools ya, sebagai salah satu alat atau instrumen dalam melakukan analisis kebijakan publik. Baik, saya kira mungkin ini yang bisa kita diskusikan untuk sesi kali ini, sehingga pada intinya bahwa yang pertama kebijakan publik itu memiliki karakter yang spesifik ya, tidak bisa digeneralisir. Dan yang kedua yang perlu saya garis bawahi adalah bahwa mengidentifikasi tahapan-tahapan dari masing-masing kebijakan, mulai dari awal sampai akhir sampai pada kemudian dia menghasilkan apa yang diharapkan, itu bisa dilakukan analisis dengan melakukan pattern analisis seperti ini. Saya kira demikian, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.